Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, di mana saja kalian berada, mudah-mudahan kita semua diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini insyaallah saya akan menceritakan tentang keutamaan dan keistimewaan daripada membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat, di zaman Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu an, pernah datang seorang ibu-ibu ke rumah Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu an. Assalamualaikum ya Imam Hasan. Waalaikumsalam. Ada apa wahai ibu? Ya Imam Hasan, saya punya anak seorang perempuan baru saja meninggal kira-kira 1 minggu yang lalu. Sekarang beliau berada di dalam kuburnya. Ya Imam Hasan, saya kangen dan saya rindu kepada anak saya. Apakah saya bisa bertemu dengan anak saya Imam Hasan? Lalu kata Imam Hasan menjawab, InsyaAllah wahai ibu, ibu bisa bertemu dengan anak ibu. Nanti ketika ibu mau tidur, jangan lupa membaca ayatul kursi, kemudian suratul ikhlas, dan terakhir perbanyak membaca salawat kepada Nabi SAW dan niatkan bahwasanya ibu ingin bertemu dengan anak ibu. InsyaAllah dengan izin Allah, ibu akan dipertemukan dengan anak ibu yang sudah berada di dalam kubur. Terima kasih Imam Hasan. Kemudian ibu ini pulang kembali dari rumah Al-Imam Hasan. Setelah malam, begitu mau tidur, diamalkan apa yang diajarkan oleh Al-Imam Hasan. Dia baca ayat kursi, dia baca suratul ikhlas, dia banyak berselawat kepada Nabi SAW, dan akhirnya tertidur. Ketika di dalam tidurnya, ini ibu bermimpi bertemu dengan anaknya. Tapi apa yang terjadi? Ibu ini melihat anaknya sedang disiksa di dalam kuburnya. Kaget ini ibu, kemudian terbangun dari tidurnya. Dan kemudian keesokan harinya, ibu ini datang kembali ke rumah Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Assalamualaikum Imam Hasan. Waalaikumsalam. Bagaimana ibu? Sudah bertemu dengan anak ibu? Sudah ya Imam Hasan. Lalu bagaimana? Ya Imam Hasan, ibu ini menangis. Kenapa wahai ibu? Aku telah bertemu dengan anak saya, tapi anak saya sedang disiksa di dalam kuburnya. Imam Hasan, tolong ya Imam Hasan, bagaimana caranya supaya anak saya tidak disiksa di dalam kubur? Kemudian Imam Hasan mengatakan, wahai ibu, banyak-banyaklah bersedekah. InsyaAllah dengan sedekah itulah akan menjadi penghalang dari siksa kubur anakku. Makasih wahai Imam Hasan. Akhirnya ibu ini pamit pulang. Kemudian keesokan harinya, Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu an bermimpi. Di dalam mimpinya beliau melihat ada sekelompok orang yang sedang senang-senang berada di dalam satu tempat yang istimewa. Tapi ada satu perempuan yang sedang duduk di singgasana dalam keadaan yang gembira. Imam Hasan menyamperi ini anak perempuan bertanya, engkau siapa? Kata ini anak perempuan, ya Imam Hasan, apakah engkau tidak kenal dengan saya? Saya adalah seorang anak yang mana ibu saya kemarin ke rumah engkau wahai Imam Hasan. Masya Allah. Kalau begitu bukankah engkau sedang disiksa di dalam kubur? Betul ya Imam Hasan. Kemarin-kemarin saya sedang disiksa dalam kubur. Akhirnya ada satu orang soleh melewat di kubur saya, di satu pemakaman, ya, dan orang soleh itu membacakan salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW yang pahalanya dihususkan untuk orang-orang yang ada di makam ini termasuk saya. Sehingga dengan keberkahan salawat itu Allah angkat derajat saya, Allah ampunkan dosa-dosa kami semua. Luar biasa hadirin sekalian, berkah daripada salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dalam hadis Nabi mengatakan, Inna salatukum alayya maghfiratun li zunubikum. Sesungguhnya salawat kalian kepadaku, kata Nabi, adalah penghapusan dosa-dosa kita. Jadi beruntunglah orang-orang yang suka dan banyak membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW.
Di dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, Atani Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil alaihimus salatu wassalam. Dalam hadis Nabi mengatakan, telah datang kepadaku 4 malaikat, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Israil. Wa qala Jibril, lalu malaikat Jibril berkata kepada aku, kata Rasulullah, Ya Rasulullah, man shalla alaika asyra marrah ana akhuzu biyadihi wa amurruhu ala sirat kal barq. Kata malaikat Jibril mengatakan, Ya Rasulullah, siapa orang yang bersalawat kepadamu 10 kali, maka aku akan menuntun nanti tangannya menuju ke jembatan sirat, melewati jembatan sirat seperti kilat. Wa qala Mikail, lalu malaikat Mikail berkata kepadaku, kata baginda Rasulullah, Ya Rasulullah, man shalla alaika asyra marrah, barang siapa yang berselawat kepadamu 10 kali, ana asjudu lillah ma arfa'u ra'si hatta yaghfirallahu lahu. Kata malaikat Mikail, barang siapa yang berselawat kepadamu 10 kali, maka aku akan bersujud kepada Allah dan tidak akan aku angkat kepalaku, kata malaikat Mikail, kecuali Allah telah mengampunkan dosa orang yang membaca salawat kepadamu, ya Rasulullah. Wa qala Israfil, malaikat Israfil berkata, Ya Rasulullah, man shalla alaika asyra marrah ana askihi min haudik. Barang siapa yang baca salawatmu kepadamu 10 kali, maka aku akan memberikan air minum dari telaga haudmu, ya Rasulullah. Kemudian malaikat Israel berkata, Ya Rasulullah, man shalla alaika asyra marrah ana aqbidu ruhahu kama gabattul arwahal anbiya. Barang siapa yang baca salawat kepadamu 10 kali dalam satu hari saja, maka aku akan mengambil ruhnya seperti aku mengambil ruhnya para nabi dan para rasul. Luar biasa keistimewaan manfaat daripada bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat yang lain, ketika seorang raja bertanya kepada rakyatnya, dan salah seorang alim ulama mengatakan, siapakah di antara kalian yang mengetahui apa yang sedang dilakukan Allah saat ini? Semua rakyatnya terdiam. Lalu ulama berkata, wahai raja, Allah subhanahu wa ta'ala sekarang dan seterusnya sedang bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, wallahu a'lam bimuradih, kurang lebih sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Allah saja berselawat selalu kepada baginda Rasulullah SAW, dan kewajiban kita dan perintah dari Allah untuk banyak-banyak membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan nanti di yaumil qiyamah, orang yang semakin dekat dengan baginda Nabi adalah orang yang paling banyak membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang senang, gemar berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, agar kita nanti di yaumil qiyamah mendapat syafaat dari junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.